Pemirsa, Jawa Tengah menjadi salah satu daerah penentu bagi hasil Pilpres 2019. Sebagai daerah lumbung suara ketiga terbesar, partai politik dan tim pemenangan Capres bertarung untuk meraup suara terbesar di daerah itu. Selama ini Jawa Tengah dikenal sebagai lumbung suara Partai Banteng atau PDI Perjuangan. Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi menang telak dari Prabowo di daerah ini. Dan untuk menggerus perolehan suara Jokowi, tim Prabowo Sandi bahkan memindahkan posko pemenangannya ke Jawa Tengah. Lalu bagaimana peta pertarungan Capres di Jawa Tengah di 47 hari jelang pemilu? Apakah kubu Prabowo Sandi mampu menggerus suara Jokowi di kandang Banteng? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber saya yang sudah hadir saat ini di studio. Ada juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf, Jerry Sambuaga, kemudian ada pengamat politik Sirojudin Abbas, dan juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon ada juru bicara BPN Prabowo Sandi, Ferry Juliantono. Saya sapa dulu narasumber saya. Selamat malam Mas Jerry, selamat malam juga Pak Sirojudin, dan selamat malam juga Mas Ferry. Selamat malam Mbak. Ya, saya ke Mas Jerry dulu. Mas Jerry, ini kalau dari dikatakan Pak Jokowi bilang bahwa di Jawa Tengah ini ada penurunan 2%. Kalau menurut TKN, apa sih penyebab penurunan 2% elektabilitas pasangan Jokowi Ma'ruf ini? Ya, pertama kami pikir bahwa kalau yang namanya survei kan itu fluktuatif ya. Artinya memang hari ini bisa turun, hari besok bisa naik dan seterusnya. Jadi kami pikir apapun hasilnya, hari ini turun apakah naik, tetap kita jadikan sebagai ukuran atau parameter ya. Tetapi kami percaya bahwa basis Pak Jokowi ya itu kan salah satu yang paling kuat adalah di Jawa Tengah ya. Dan tentunya itu kita bisa lihat track record dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa di tempat tersebut Pak Jokowi menang telak ya. Dan kami yakin bahwa sampai saat ini sejauh yang kami tahu survei Pak Jokowi tetap yang teratas ya. Salah satunya adalah Jawa Tengah dan meninggalkan jauh Pak Prabowo. Dan ini sebetulnya semacam bagaimana kita menjadi indikator buat kami semua, tim termasuk juga dengan relawan-relawan di bawah untuk bisa memenangkan ya Pak Jokowi Ma'ruf di Jawa Tengah. Tetapi sekali lagi survei itu hanyalah sebagai gambaran ya, gambaran, dan apapun hasilnya, ya, bagaimanapun naik turunnya, fluktuasinya tetap kami lihat sebagai salah satu cara untuk bisa memotivasi kami semua dan membuat kita semua yang ada di tim termasuk relawan untuk bekerja lebih keras lagi. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengcapture data itu, mengcapture hasil survei yang ada, dan tentunya menjadikan sebagai masukan. Nah, bicara soal data, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita, saya menuju ke rekan saya Ahmad Murodi dulu yang akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silahkan Dodi. Terima kasih Ami. Pemirsa, Jawa Tengah memang menjadi ladang pertaruhan Capres untuk meraup suara nasional di Pilpres. Saya akan memaparkan sedikit data terkait hasil pemilu dan elektabilitas Capres di Jawa Tengah yang pernah dirilis sejumlah lembaga. Kita lihat data yang pertama dulu. Ya, elektabilitas di Jawa Tengah ini beberapa atau 3 lembaga survei memperlihatkan seperti ini, bahwa versi survei Carta Politika yang dilangsungkan pada Desember 2018 lalu, Jokowi Ma'ruf memiliki elektabilitas 72,3%, sedangkan Prabowo Sandi 13,8%. Kemudian survei SMRC Mei 2018 lalu, di Jawa Tengah Jokowi Ma'ruf 73,5%, sedangkan Prabowo Sandi 16,7%. Kemudian versi Alfara Research Center yang dilakukan pada Januari 2019 lalu, Jokowi Ma'ruf 59,9%, sedangkan Prabowo Sandi 27,5%. Lalu bagaimana dengan suara Capres di Jawa Tengah? Ini kita bandingkan di tahun 2014 yang lalu, hasil pemilunya seperti ini. Jokowi yang ketika itu berpasangan dengan Yusuf Kala memiliki atau mendapatkan suara 66,65% suara. Sedangkan Prabowo yang ketika itu berpasangan dengan Hatta Rajasa mendapatkan 33,35% suara. Dengan total suara sah Anda bisa saksikan 19.445.260. Kemudian kita juga bisa melihat parpol pendukung. Kita lihat parpol pendukung Jokowi dulu dengan suaranya di Jawa Tengah. PDIP punya suara hampir 4,3 juta suara, kemudian Golkar hampir 2,5 juta, kemudian PKB 2,3 jutaan suara, P3 1,1 juta suara, kemudian Nasdem 1 jutaan suara, kemudian Hanura 730.000, kemudian Partai Bulan Bintang 99.000, dan PKPI 59.838. Kemudian kita lihat juga parpol pendukung
Dari Prabowo, ya Gerindra punya suara hampir 2 juta di sana, kemudian ada PAN dengan perolehan 1,2 jutaan suara, Demokrat 1,1 jutaan, dan juga PKS 1 jutaan suara di Jawa Tengah. Kita juga coba bandingkan atau berkaca pada pilkada beberapa waktu yang lalu. Ya ini, pasangan Ganjar dan Yasin yang ketika itu didukung oleh PDIP, kemudian Golkar, P3, Nasdem, dan Partai Demokrat memperoleh 58,78% suara, sedangkan Sudirman Said dan Ida Fauziah yang didukung oleh Gerindra, kemudian PKS, PAN, dan juga PKB memperoleh 41,22% suara. Ya, demikian Ami informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di Studio 1. Iya, baik, terima kasih Dodi. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Saya langsung ke Mas Ferry Juliantono. Mas, apa sih sebenarnya yang membuat BPN Prabowo Sandi ini begitu optimistis bahwa Prabowo Sandi bisa menggerus suara Jokowi Ma'ruf Amin di Jawa Tengah? Ya, yang pertama ternyata kan dari pemilu Pilpres 2014 ke Pilkada tadi di Jawa Tengah, kita mengalami kenaikan signifikan. Contoh misalkan Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 waktu Pilpres cuma 27%. Waktu Pilkada naik hampir 2 kali lipatnya 43%. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya ada perubahan-perubahan di masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Konfigurasi demografi penduduk di Jawa Tengah itu sekarang adalah penduduk yang usia 17 sampai 35 tahun itu jumlahnya relatif cukup besar. Dan semakin tahun ke tahun 2019 ini juga sebenarnya semakin bertambah besar. Hampir 50% penduduk di Provinsi Jawa Tengah juga adalah pemilih yang menurut saya kategorinya adalah pemilih yang rasional. Kalau dulu usia yang pemilihnya di atas umur 40 tahun itu kategorinya memang pemilih yang emosional. Nah, karena pemilihnya emosional, mereka terikat dengan satu ikatan tentang ideologi tertentu atau partai politik tertentu. Tapi karena sekarang penduduk yang milenial itu jumlahnya makin besar dan mereka pemilihnya rasional, mereka juga kemudian cenderung untuk memberikan pilihan politiknya kepada pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi karena pertama, satu, karena kesesuaian soal isu mengenai soal ekonomi, soal penyediaan lapangan pekerjaan, soal penyediaan harga yang terjangkau, itu dirasakan pas dengan penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang baru ini. Kemudian kedua, mereka ingin ada perubahan, ada perbaikan. Dan kalau dalam konteks Pilpres, bukti bahwa yang ingin ganti presiden itu jumlahnya sangat besar, itu juga ikut mendorong. Nah, sehingga kalau hari ini berdasarkan survei internal kami di Jawa Tengah pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah ke angka 40%. Nah, tinggal di sisa beberapa hari ke depan, mudah-mudahan nanti pada saat debat kedua, pada saat debat calon wakil presiden, pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi juga akan mengalami kenaikan yang signifikan dan mudah-mudahan kalau di Jawa Tengah sih kita bisa angka 45% aja, alhamdulillah Mbak. Gitu. Ya, Mas Ferry, tapi apakah kalau misalnya berkaca dari Pilkada Jawa Tengah, di mana saat itu kalau kita ingat kan pasangan Sudirman Said dan juga Ida Fauziah itu kan didukung, salah satu pendukungnya adalah PKB. Nah, sekarang PKB ini kan berada di kubu Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, kalau sebaliknya juga gitu, Partai Demokrat waktu Pilkada Gubernur Jawa Tengah dukung pasangan Ganjar Pranowo, sekarang Demokrat dukung kita. Jadi kurang lebih sama lah Mbak. Gitu. Jadi Jawa Tengah itu kan dikatakan adalah kandang banteng dan juga merupakan basis suara NU di situ. Jawa Tengah itu adalah provinsi tempat manusia Jawa Tengah itu bermukim, jadi bukan hanya bantengnya kayaknya nggak. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi, termasuk saya juga mau minta tanggapan dari Pak Sirajudin di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.